Antara kehidupan dan kematian. Cerita ini dimulai dengan Bima, seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah kos di sudut kota Jakarta. Bima adalah pemuda yang selalu merasa seolah-olah tidak ada yang memperhatikannya di dunia ini. Ia sering melihat teman-temannya sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dan dia merasa terpinggirkan. Hari-hari Bima berlalu begitu saja tanpa banyak kejadian. Hingga suatu hari ketika dia bertemu dengan Lisa. Lisa adalah seorang teman sekelasnya yang tinggal di kos yang sama. Keduanya cepat menjadi akrab karena mereka memiliki minat yang sama dalam hal-hal berbau supranatural. Suatu malam, Bima mengungkapkan kepada Lisa perasaannya tentang bagaimana dia merasa seolah-olah tidak ada yang memperhatikannya. Lisa dengan senyum misteriusnya mengatakan bahwa dia bisa merasakan mereka. Bima bingung dan dia bertanya apa yang dimaksud Lisa. Lisa kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan khusus untuk melihat hantu. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman aneh yang dialaminya sejak kecil. Ketika dia mulai melihat makhluk-makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lisa adalah satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan hantu-hantu tersebut. Bima awalnya merasa takut, tetapi kemudian dia menyadari bahwa kemampuan Lisa ini mungkin bisa membantunya. Dia bertanya kepada Lisa, apakah dia bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal? Lisa menjawab bahwa bisa, dan Bima memutuskan untuk mencoba. Pada malam berikutnya, Bima mencoba berkomunikasi dengan hantu-hantu yang mungkin ada di sekitarnya. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Dia melihat dirinya sendiri terbaring tak bernyawa di tempat tidur kosnya. Bima terkejut dan ketakutan. Lisa yang melihat reaksi Bima mencoba menguatkan hatinya. Bima memahami bahwa selama ini dia sudah meninggal akibat kecelakaan di kamar mandi yang terjadi beberapa bulan lalu. Dan sejak itu, dia menjadi salah satu dari mereka yang hanya bisa dilihat oleh Lisa. Bima merasa terperangkap di dunia antara kehidupan dan kematian. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Ketika Bima mencoba berkomunikasi dengan Lisa tentang keadaannya, dia melihat Lisa dalam keadaan yang sama seperti dirinya. Lisa ternyata juga telah meninggal dalam sebuah kecelakaan yang terpisah. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan Bima, karena keduanya berada dalam kondisi yang serupa. Cerita ini akan bersambung ke part 2.